Baik, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati, Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dr. Rita Wulandari Wibowo, SIKMH, kemudian Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kementerian PPA, Ibu Ciput Eka Purwiyanti, kemudian Kepala UPT P3A DKI Jakarta, Ibu Rahayu Sri Rahmawati, Komisioner KPAI, Ibu AI Mariati, Komisioner LPSK, Ibu Sri Nur Herwati, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili PLT Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Bapak Berhad Tambunan, SSTP, SH, kemudian Kasubdit 2 Ditres PPA PPO, AKBP Raffles Marpaung, Kasubdit 3 Ditres PPA PPO, Kompol Doni Baralangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam konferensi pers pada hari ini. Pada kesempatan ini, Polda Metro Jaya menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam atas peristiwa yang dialami oleh para korban. Kami berharap para korban diberikan kekuatan, ketabahan, serta dapat menjalani proses pendampingan dan pemulihan dengan baik. Negara hadir untuk memastikan para korban memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan hak sesuai ketentuan yang berlaku. Rekan-rekan media yang kami hormati, pada kesempatan ini Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang menyampaikan perkembangan penanganan 2 perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang, di mana 2 perkara ini terdiri dari 2 laporan polisi di 2 TKP, yaitu Lokasari Jakarta Barat dan Cibitung Kabupaten Bekasi. Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah menetapkan 1 tersangka pada perkara Lokasari Jakarta Barat dan 12 tersangka pada TKP Cibitung Kabupaten Bekasi. Kehadiran Kementerian P3A, LPSK, KPAI, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, dan UPT P3A DKI Jakarta pada hari ini menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak hanya dilakukan dari aspek penegakan hukum, tetapi juga dari aspek perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta pemenuhan hak korban. Polda Metro Jaya memahami bahwa dalam perkara seperti ini, korban membutuhkan kehadiran negara secara utuh. Karena itu, proses penyidikan berjalan beriringan dengan langkah pendampingan, layanan sosial, pemeriksaan kesehatan, pemulihan psikologis, dan koordinasi lintas instansi sesuai kewenangan masing-masing. Dalam setiap proses penanganan, Polda Metro Jaya mengedepankan profesionalitas, objektivitas, kehati-hatian, serta perlindungan terhadap korban, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan. Selanjutnya, untuk menyampaikan pengungkapan perkara, langkah penyidikan, serta hasil yang telah dicapai, kami persilahkan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya menyampaikan penjelasan. Kepada Ibu Direktur, kami persilahkan. Mungkin. Terima kasih.
Kasubdit Penmas, Bid Humas Polda Metro Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Tadi sudah disampaikan ada beberapa mitra yang juga mendampingi kegiatan rilis pada siang hari ini. Ini menunjukkan bahwa sinergitas kami dalam menangani perkara kelompok rentan betul-betul kami lakukan secara terpadu, kemudian terintegrasi. Ini merupakan tindak lanjut daripada SKB 7 Kementerian Lembaga, salah satunya Bapak Kapolri yang sudah menandatangani, dan pilot project-nya itu di wilayah DKI Jakarta. Nah, di sini dalam kasus yang akan kami paparkan, yang pertama adalah lokasi tempat kejadian perkaranya di wilayah hukum Polres Metro Bekasi, karena kasusnya ada di Cibitung. Kemudian yang satunya di wilayah hukum Jakarta Barat. Nah, dua wilayah ini irisannya adalah dengan Provinsi DKI dan juga dengan Provinsi Jawa Barat, sehingga kami menghadirkan mitra kami di sini, sapa salam dengan para mitra kami dari Kementerian PPPA, kemudian dari UPTD PPA DKI, dari Ketua KPAI di sini Bu Aimaryati, kemudian dari LPSK, Dinas Sosial DKI dan Dinas Sosial Jawa Barat sedianya hadir, tapi mungkin karena ada kegiatan yang lain jadi berhalangan. Ini menunjukkan bahwa dalam setiap tahap upaya pemberian pelindungan kepada korban kami lakukan secara terpadu. Jadi di awal dalam proses itu kami melibatkan UPTD PPA DKI karena lokasinya masih berdekatan dengan Polda Metro. Tim kami menghubungi, kemudian karena di sini ada irisan dua provinsi, kami melibatkan KPPA, sehingga perlu diketahui kenapa hadir di sini Ibu Ciput ya, Ibu Asdep dari Pelindungan Anak, karena untuk mengintegrasikan layanan antar provinsi. Nah, karena sudah sesuai dengan tusinya. Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan bahwa di dalam penanganan kasus kami yang kami ungkap di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dari beberapa pelaku, kemudian temuan korban kami memisahkan menjadi 4 laporan polisi. Kemudian di sini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa pengungkapan kasus ini dilatar belakangi dengan adanya dua tusi di kami. Jadi kasus ini ditangani secara bersama-sama, hadir di sini Kasubdit saya, Kasubdit 2 dan juga Kasubdit 3. Kasubdit 2 membidangi masalah penanganan kekerasan terhadap anak. Salah satu tusinya adalah melakukan kegiatan penanganan kasus kekerasan berbasis gender yang melibatkan anak. Jadi keahlian cyber juga dimiliki oleh tim di Subdit 2, kemudian Subdit 3 membidangi mengenai tindak pidana perdagangan orang. Nah, kolaborasi dari dua subdit kami ini melahirkan satu tindak lanjut mengungkap perkara yang pada bulan Mei yang lalu kita menerima berbagai informasi karena kami mengelola platform di Tres PPA PPO, sehingga banyak sekali yang men-tagging kami konten-konten apapun yang terjadi berkaitan dengan eksploitasi anak. Dari itu semua kita lakukan profiling, kemudian kita temukan ada beberapa hal yang menjadi titik terang, adanya indikasi terjadinya eksploitasi seksual dan ekonomi atau kita sebut dengan perdagangan anak di wilayah yang pertama di Cibitung. Nah, kemudian ternyata dari profiling kami juga berkorelasi dengan ada beberapa pembahasan yang sedang trading juga pada saat itu, karena ada warga negara asing yang juga memposting adanya indikasi perdagangan anak. Nah, kemudian kami lakukan profiling, ada beberapa kesesuaian karena yang disebutkan ternyata tidak semuanya benar. Di awal disebutkan lokasinya di wilayah hukum Jakarta Barat, menyebutkan di wilayah Blok M, tapi ternyata ketika dilakukan upaya penyelidikan tidak ditemukan atau tidak identik. Dari itu semua kemudian melalui penelusuran patroli siber diketahui ada satu wilayah yang terindikasi sama, yaitu di wilayah Cibitung yang kita sebut dengan lokalisasi Tenda Biru. Kemudian di sana kami melakukan upaya kegiatan penanganan secara terpadu dengan melibatkan beberapa tim kami, termasuk salah satunya dari Direktorat Samapta yang ikut membantu pengamanan di lapangan. Kemudian kami dari informasi tersebut, ya, baik itu disampaikan secara online, kami melakukan kegiatan penyelidikan dan kita temukan ada beberapa indikasi korban
Sehingga dalam situasi yang mendesak, karena di sana kita temukan beberapa anak ya di bawah umur, kita melakukan upaya penindakan. Kemudian dari kegiatan tersebut perlu diketahui bahwa tujuan kami adalah mengungkap jaringan perdagangan anak. Kemudian upaya yang lain yang menjadi fokus kami adalah menyelamatkan dan melindungi anak korban. Kemudian kami melakukan upaya untuk pencegahan terjadinya eksploitasi seksual secara berulang dan juga menunjukkan bahwa adanya upaya dari Polri untuk menciptakan rasa aman di lingkungan setempat. Bapak Ibu sekalian, pasal yang kami persangkakan pada kasus ini adalah pasal 76I, jungto pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian di sana kita ketahui ancaman hukumannya paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian pasal 12 jungto pasal 15 huruf F dan huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancaman hukumannya paling tinggi 15 tahun. Kemudian ada pasal-pasal di dalam KUHP, sebagaimana kita ketahui di KUHP yang baru itu mengakomodir kasus-kasus peraturan perundang-undangan yang sudah lex spesialis ditempatkan di KUHP, yaitu di pasal 419, pasal 420, pasal 421, pasal 422, pasal 455. Dari sekian perbuatan ini masing-masing memiliki peran yang kami sampaikan dalam pasal-pasal tersebut. Kemudian modus operandi daripada kasus ini, Bapak Ibu sekalian, para pelaku ini melakukan eksploitasi kepada anak, dijadikan sebagai pekerja seks komersial dengan menjadikan mereka sebagai pendamping tamu laki-laki di beberapa kafe, karena di dalam lokalisasi itu ada beberapa kafe. Dari sekian kafe kami indikasikan ada 4 tempat ya, atau 4 kafe yang kami temukan ada anak-anak yang dieksploitasi di sana. Kemudian selain melakukan pendampingan, mereka juga diwajibkan untuk menemani atau ikut juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian ada kegiatan karaoke di sana, nyanyi, dan berlanjut sampai dengan terjadinya hubungan badan atau persetubuhan. Kemudian tarif ini bervariasi sekitar 200.000 sampai dengan 250.000 per tamu. Dari jumlah tersebut, maka setiap korban menerima rata-rata tips sekitar 100.000 per tamu. Kemudian di luar tips juga diberikan secara langsung oleh para tamu. Dan durasi daripada keterlibatan anak bervariasi. Jadi ada yang sampai 2 atau 3 tahun selama dalam proses penanganan kami, mereka mengaku demikian. Kemudian sementara juga ada yang baru berjalan 3 bulan. Ditinjau dari aspek pengetahuan anak korban terhadap tahapan-tahapan eksploitasi yang dialami, ditemukan ada 2 kategori, yaitu yang pertama anak korban pada awalnya tidak mengetahui bahwa akan melakukan pendampingan yang ujungnya sampai dengan hubungan badan. Yang kedua, sejak awal mereka ada yang sudah mengetahui bahwa pekerjaan yang akan dijalani itu merupakan tahapan-tahapan yang pada akhirnya melakukan hubungan badan. Dari analisa kasus kami, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, kami peroleh fakta bahwa para tersangka diduga secara bersama-sama telah melakukan perekrutan, menempatkan, mempekerjakan, kemudian memperoleh keuntungan secara ekonomi sekitar kalau kami kalkulasi 1,7 miliar dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Dan dari aktivitas seksual tersebut dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan perbuatan tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan anak untuk kepentingan ekonomi dan atau seksual yang dilakukan secara sadar, terstruktur, dan berkelanjutan. Dari keterangan para saksi, termasuk anak korban, dan juga dari alat bukti yang kami kumpulkan, diketahui bahwa para tersangka mengetahui status para korban ini adalah anak pada saat mereka rekrut. Kemudian juga mereka termasuk kategori menyediakan fasilitas, kesempatan dan sarana yang mendukung terjadinya praktek eksploitasi seksual tersebut, serta memperoleh keuntungan dari aktivitas para korban. Dengan demikian telah terpenuhi adanya indikasi bahwa terjadi tindak pidana eksploitasi seksual dan atau eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tadi sudah kami sebutkan. Dari sekian kami sebutkan bahwa ada 4 kafe tadi. Setiap kafe kami dapati masing-masing ada yang 2 korban
anak, ada juga yang 1, dan totalnya semuanya adalah ada 8 korban yang kita ketahui dari hasil pemeriksaan, diketahui mereka mengalami gangguan medis ya, sehingga perlu ada penanganan intensif terhadap para anak korban. Dan Bapak Ibu sekalian, dari anak korban tersebut kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi dan terhadap 37 orang yang kami amankan, semuanya di awal sudah kita lakukan pemeriksaan urin ya untuk diketahui apakah ada aktivitas penyalahgunaan narkoba, tapi tidak kita temukan. Kemudian dari sekian kegiatan tersebut kami sudah melakukan kegiatan visum, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan terkait dengan pembuktian adanya kekerasan seksual terhadap anak-anak korban. Barang bukti yang kami amankan ada 20 unit handphone, kemudian ada buku-buku catatan terkait dengan aktivitas tamu, kemudian adanya uang cash, kemudian alat kontrasepsi, pelumas, dan juga beberapa tablet dan obat. Sikap kami dari kepolisian tidak ada toleransi terhadap segala bentuk eksploitasi seksual, khususnya terhadap anak maupun tidak pidana perdagangan orang. Kemudian kami berkomitmen untuk menindak tegas semua pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kepolisian berpihak pada korban dan juga memastikan adanya perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan hak-hak korban. Kemudian kami juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi anak untuk mencegah tidak terulangnya kembali kejahatan yang sama. Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan untuk kasus yang kami ungkap di wilayah Lokasari, Jakarta Barat. Di sini modus dan motifnya sama, yaitu eksploitasi seksual dan juga ekonomi. Kemudian dari kasus ini kami mengamankan ada 5 korban, 1 anak, 4 dewasa, dan juga dari 5 korban ini mengalami gangguan kesehatan secara medis, perlu ada penanganan yang lebih intensif. Kemudian dalam penanganan ini Bapak Ibu sekalian kami melibatkan UPT di PPA untuk melakukan asesmen dan juga pendampingan secara pemeriksaan secara psikis. Kemudian kami menempatkan anak-anak korban pada rumah aman atau rumah perlindungan sementara, dan pada akhirnya akan dikelola untuk tindak lanjut berikutnya oleh dinas sosial yang ada di wilayah DKI dan juga dinas sosial yang ada di Provinsi Jawa Barat. Karena mereka nantinya akan juga kita lakukan upaya pemenuhan hak, salah satunya adalah upaya pemberian restitusi dan juga rehabilitasi. Pada kasus di Lokasari, Jakarta Barat, semua tadi sudah kami sampaikan, perempuan, 4 dewasa, 1 anak-anak, semua berasal dari Jakarta. Kemudian untuk pelakunya, di sini kami amankan ada 1 orang tersangka yang mereka sebut sebagai koordinator atau mami, usianya 40 tahun, inisial RS. Kemudian dari 5-5-nya ini semuanya diakui dan saling terkait keterangannya bahwa mereka direkrut oleh RS sebagai tersangka perempuan. Kemudian 5-5-nya juga yang sudah dieksploitasi secara seksual. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami kembalikan kepada Kasubit Penmas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya, untuk memberikan dukungan dan penguatan terkait perlindungan korban, pemenuhan hak korban, serta sinergitas lintas instansi dalam penanganan perkara ini, kami persilahkan Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus, Ibu Ciput Eka Purwiyanti untuk menyampaikan penjelasan. Kepada Ibu Ciput, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya dan jajaran Bapak Kasubdit Penmas dan juga Ibu Direktur Reserse PPA PPO Polda Metro Jaya untuk membersamai ya dalam proses rilis hari ini. Tentu yang pertama penghargaan dan apresiasi kepada Ibu Direktur dan jajaran yang berhasil mendalami informasi publik yang viral beberapa waktu yang lalu dari berbagai media sosial mengenai keberadaan anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi oleh warga asing di
lingkungan Jabodetabek. Dan pertama tentu kami jujur pesimis Ibu Direktur bahwa nanti akan ditemukan korbannya, karena beberapa kali pengalaman ada berbagai kasus ditemukan di media sosial terkait pornografi ataupun eksploitasi seksual anak di ranah daring. Bukti-buktinya ini seringkali kita gagal untuk menemukan para korbannya. Dan ini kami sangat mengapresiasi langkah cepat pendalaman hingga menemukan para korban anak ini yang pada saat itu berjumlah 8 orang. Dan cukup historis juga apresiasi kepada semua penyidik, karena waktu itu malam takbir Idul Adha saya ingat sekali, termasuk tim kami beberapa yang tidak pulang kampung membersamai teman-teman penyidik, membersamai korban, memberikan dukungan psikososial selama pemeriksaan. Demikian juga patut kami sampaikan juga apresiasi kepada Kepala UPTD PPA Kabupaten Bekasi yang membawahi wilayah Cibitung pada saat itu, yang juga turut memberikan respon emergensi yang cepat untuk memastikan para korban mendapatkan pendampingan dan kebutuhan spesifik. Jadi prosesnya sangat cepat. Hari itu kami kemudian transfer dari UPTD PPA Kabupaten Bekasi kepada tim layanan Sapa 129 Kementerian PPPA, karena dari para korban ini yang mereka berasal dari 4 provinsi, yaitu beberapa kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Banten, sehingga itu menjadi masuk kewenangan kami di Kementerian PPPA. Sejak saat itu tim kami terus mendampingi, memastikan seluruh kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan pendampingan selama masa penanganan terpenuhi kepada para korban, termasuk di proses pemeriksaan oleh penyidik, kemudian pelaksanaan visum, pendampingan pengambilan barang, dan juga pemeriksaan kesehatan dan psikologis di Rumah Sakit Polri. Pada saat ini seluruh anak telah dipulangkan ke daerah asal. Kami memfasilitasi pemulangan anak-anak ini, dan kami proses sebelum pemulangan ini telah melakukan koordinasi dengan UPTD PPA dan pemerintah daerah di mana daerah asal anak-anak ini untuk memastikan kesiapan keluarga dan pemangku kepentingan terkait di daerah serta masyarakat dalam menerima anak-anak korban ini sebagai bagian dari proses persiapan reintegrasi. Setelah pemulangan pun kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota, memastikan keberlanjutan pendampingan bagi mereka setelah mereka pulang, terutama di proses rehabilitasi, akses kembali ke pendidikan, serta pemenuhan hak-hak anak lainnya, termasuk pengajuan restitusi dikoordinasikan dengan LPSK. Nah, langkah-langkah ini penting karena ini adalah upaya pencegahan tersier agar tidak terjadi pengulangan kasus pada ke-8 anak korban ini. Nah, kami juga turut memastikan untuk anak korban yang memerlukan penanganan khusus, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur Reserse PPA PPO, ada sejumlah korban yang mendapatkan masalah kesehatan reproduksi dan juga penyakit menular seksual, yang kami harus pastikan layanan kesehatan yang wajib mereka terima dan pengobatan ini terus berlanjut setelah mereka kembali di daerah masing-masing, koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta instansi terkait di daerah asal, termasuk lembaga swadaya masyarakat yang memberikan pendampingan bagi masyarakat dengan masalah penyakit seksual menular. Nah, kami tentunya pada saat ini juga terus bersama melakukan pemantauan dan memfasilitasi pelaksanaan wajib lapor dari ke-8 anak ini secara daring melalui koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan UPTD PPA di daerah. Langkah-langkah yang terus kami lakukan ini tentunya sekali lagi untuk memastikan kondisi anak tetap terpantau serta kooperatif untuk mendukung kelancaran proses hukum apabila sewaktu-waktu diperlukan pemeriksaan kembali ataupun keterangan lanjutan. Nah, sebagai penutup tentu kami akan terus mengawal proses-proses hukum dan juga pendampingan, pemulihan dan reintegrasi sosial bagi ke-8 anak korban ini di daerah masing-masing,
bekerja sama erat dengan UPTD PPA atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat provinsi dan kabupaten kota di mana anak-anak itu berdomisili, dan mendampingi juga keluarga anak-anak ini memastikan tadi ketahanan keluarga itu juga diperkuat karena persoalan yang dihadapi oleh anak-anak korban ini tentu hulunya ada di keluarga juga masing-masing. Kami terus mengajak seluruh pihak untuk menghormati hak anak korban dengan tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi yang dapat menghambat proses pemulihan anak. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak Kasubdit. Terima kasih. Bu Ciput, selanjutnya untuk menyampaikan aspek perlindungan saksi dan korban termasuk mekanisme pendampingan serta pemenuhan hak korban sesuai ketentuan yang berlaku, kami persilahkan Ibu Komisioner LPSK, Ibu Sri Nur Herawati. Baik, terima kasih. LPSK dalam hal ini sebagai lembaga yang bertugas ya memberikan perlindungan dan juga pemenuhan hak saksi dan korban. Dalam hal ini, dalam perkara Akuo ini dimintakan untuk penilaian restitusi. Tentunya karena kasus ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur ya, bagaimana tindak pidana ini dilakukan secara berulang, eksploitatif, sehingga keuntungan buat pelakunya itu berlipat-lipat. Bahkan tadi diindikasi sampai 1,7 berapa tadi Bu? M ya? Ya, per tahun. Dalam 3 tahun. Nah itu kita bisa bayangkan ya, keuntungan yang didapatkan. Dan tentunya kita akan lihat nanti dampak TPPO yang dialami oleh anak-anak karena ini berkaitan dengan TPPO yang dalam bentuk eksploitasi seksual. Tentunya kita akan mengidentifikasi berbagai bentuk kerugian, diantaranya adalah kerugian berkaitan dengan hak sipil dan kebebasan. Ini terkait dengan stigma yang akan dihadapi, kemudian bagaimana privasi tadi kita juga harus lihat ya seberapa jauh dampaknya. Kemudian juga viktimisasi sekunder dan yang sangat penting adalah penderitaan buat anak itu sendiri. Tentunya trauma psikologis, kemudian juga gangguan relasi keluarga dan pengasuhan. Nah ini yang tentunya kita akan lihat seberapa jauh dampak karena dia juga mengalami kekerasan yang berulang. Dan yang sangat penting adalah berkaitan dengan pendidikan, kemudian waktu untuk bermain dan juga kegiatan budaya. Tentunya anak-anak ini putus sekolah itu juga saya kira penting ya untuk kita identifikasi sebagai salah satu bentuk kerugian. Kemudian juga penurunan atau kemampuan untuk belajar dan prestasi belajarnya, kemudian kehilangan bermain dan aktivitas sosial, juga terganggunya perkembangan sosial dan emosional di lingkungan sekolah, termasuk tadi berkaitan dengan hak cash pro, apalagi kalau juga mengalami gangguan ya pada tadi ya adanya infeksi menular seksual, bahkan mungkin gangguan psikologis dan psikiatrisnya dan juga dampak jangka panjangnya. Karena untuk anak ini dampaknya tidak hanya pada saat dia mengalami saat ini, tetapi bagaimana kita mencegah risiko perluasan dan ketika risiko perluasan ini ternyata di anak nanti kita sudah tidak bisa cegah lagi ya, itu sudah terjadi. Artinya dampak jangka panjangnya akan seperti apa, termasuk hilangnya rasa aman terhadap anak itu sendiri. Termasuk di dalamnya adalah kita coba identifikasi berkaitan dengan kerugian imaterial. Ini yang juga kalau di dalam penilaian restitusi dari yang tidak berbentuk materi harus kita wujudkan ya dalam bentuk imaterial. Tadi berkaitan dengan psikologis maupun harkat rasa, hilangnya harkat dan martabat, bahkan juga hilangnya masa anak-anak yang seharusnya mereka nikmati dengan gembira, bahagia gitu ya dan penuh masa depan.
termasuk juga penurunan kualitas hidup anak itu menjadi salah satu ya materi yang kita mesti gali. Termasuk apabila nanti ternyata kerugian-kerugian itu berkaitan dengan berbasis digital. Nah, hak untuk dilupakan itu nanti sejauh mana itu bisa diberikan gitu ya, termasuk juga penyebaran konten. Terkait juga dengan hilangnya rasa aman ya di ruang digital yang itu pada umumnya seringkali kita kesulitan untuk menghapus seluruh konten-konten berkaitan dengan kekerasan yang dialaminya, apalagi kalau itu kontennya kekerasan seksual anak. Saya kira itu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh LPSK di dalam memberikan jaminan pemenuhan hak saksi korban berkaitan dengan restitusi. Kita tahu restitusi ini adalah tanggung jawab pelakunya. Jadi berharap nanti yang tadi dari Deres PPA PPO temukan bahwa itu ada keuntungan yang berlipat, jangan sampai hilang Bu Rita. Kita harus lakukan sita jaminan restitusi sehingga nanti itu bisa dijadikan jaminan untuk membayar kerugian buat korbannya. Karena kalau nanti pelakunya kemudian menyatakan diri saya nggak sanggup bayar, hartanya sudah nggak ketahuan di mana, negara yang akan bertanggung jawab melalui kompensasi. Jadi sebelum itu terjadi maka kita harus segera mengamankan harta benda yang dimiliki oleh pelaku agar bisa digunakan sebagai jaminan pembayaran restitusi. Saya kira tadi dari penyidik sudah berhasil ya melakukan penelusuran aset yang saya kira harus segera kita tindak lanjuti. Saya kira itu saya kembalikan kepada Pak Kasubdit. Terima kasih Ibu Sri Nur Herwati. Selanjutnya untuk memberikan penguatan terkait perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak anak dalam proses penanganan perkara ini, kami persilahkan Komisioner KPAI Ibu AI Mariati untuk menyampaikan penjelasannya. Ya, terima kasih Bapak Kasubdit Penmas yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami banggakan Kasubdit Penmas beserta seluruh jajaran, terutama Direktorat PPA PPO beserta seluruh Kasubdit yang kami hormati dari Kementerian PPA dan dari LPSK serta seluruh jajaran DKI baik UPTD PPA beserta Dinas Sosial. Tentu kawan-kawan awak media, sekali lagi kita berhasil mengungkap sebuah isu yang cukup viral ya. Bahkan saya bolak-balik untuk melakukan koordinasi, ini sudah sampai mana, yaitu berawal dari digital dan kemudian ternyata terjadi lagi situasi perbudakan modern. Ini yang harus kita garis bawahi. Karena di dalamnya tentu ada individu, sindikat, dan korporasi. Saya mengapresiasi penuh Bu Rita, Bu Direktur, bahwa dalam hal ini ada beberapa perusahaan yang terus ya menggunakan sindikasi anak, menggunakan anak-anak untuk sindikat ini, untuk korporasi ini, dan bahkan ada 4 kafe tadi disebutkan. Ini berulang, tidak hanya berada di Jakarta, ada di Bekasi, di Jawa Barat misalnya, karena di tahun yang sama kemarin juga kita di Maumere, di Sika, ya NTT juga dilakukan hal yang sama. Tetapi itu ada situasi yang harus kita sama-sama awasi bahwa keterkaitan perbudakan modern yaitu antara sindikat di dalamnya ada mucikari dan juga korporasi yang membangun sebuah manfaat terus-menerus. Karena ini embel-embelnya anak-anak perawan, kinyis-kinyis dan lain sebagainya. Jadi ini mohon menjadi perhatian di tingkat kepolisian untuk terus melakukan upaya mengungkap. Karena saya pikir ini permukaan 4 kafe di Jakarta dan sekitarnya ini saya kira bagian yang tidak terpisahkan dengan gaya hidup dan lain sebagainya. Tentu itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat korban tentu situasinya sangat memprihatinkan ya Bu Direktur. Selain terindikasi ada kesehatan tadi ya, IMS
juga ada yang positif HIV. Tentu KPAI akan mengatensi betul situasi fisik, psikologis, serta bagaimana pemulihan yang harus mereka peroleh. Kami sangat mengapresiasi sudah dalam naungan UPT DPPA dan Dinas Sosial ya, tentu kolaborasi juga dengan Jawa Barat. Tetapi ini situasi yang agak sulit ya, karena sebagaimana tadi kita dengar teman-teman media, ada yang sudah tahu anak-anak sebelumnya akan dipekerjakan secara seksual gitu, ada yang dimanipulasi dan mungkin belum tahu. Nah, situasi anak-anak kita yang kadang-kadang merasa tidak menjadi korban ini menjadi kebutuhan secara berkelanjutan untuk kita berikan pemulihan yang terus-menerus dan sampai tuntas. Nah, tentu atensi kita rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial itu harus betul-betul terintegrasi. Kami akan terus lakukan pengawasan. Terima kasih nanti koordinasi kami dengan Kemen PPA karena ini sudah antar provinsi tentu menjadi perhatian di tingkat pusat. Karena saya melihat juga ada peran-peran ya, orang tua kenapa ya bisa luput sekian tahun gitu. Kemudian apakah betul orang-orang terdekat juga yang melakukan rekrutmen. Nah, tentu kami akan berupaya pendekatan memutus mata rantai terjadinya perbudakan modern ini harus betul-betul dilakukan secara serius. Sehingga langkah-langkah yang tadi disampaikan kita akan menjadi satu perhatian serius dan tentu saja anak-anak korban harus kembali ya, mereka menikmati hak-haknya, hidup secara wajar dan restitusi yang tadi disampaikan menjadi elemen yang sangat penting untuk membangun kembali hidup mereka dalam pemulihan dan reintegrasi sosial di masyarakat. Jadi elemen-elemen yang akan kami sampaikan bukan hanya kerugiannya secara material, karena mungkin niat bekerja tapi ternyata dieksploitasi secara seksual, kemudian secara ekonomi dirusak cara berpikirnya ya, merasa dia tidak jadi korban dan kebutuhannya hanya untuk mencari uang. Ini betul-betul sudah melanggar beberapa hak anak, diantaranya hak pendidikan, kesehatan, ruang bermain, ruang diasuh yang baik, bahkan tadi pelanggaran pidana yang terus-menerus yang dialami oleh para korban. Mungkin itu dari kami, tentu kami menghaturkan banyak sekali apresiasi dan ini akan menjadi perhatian terus untuk kami awasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Ai Mariati selaku Komisioner KPAI. Selanjutnya untuk menyampaikan pendampingan, perlindungan serta langkah penanganan terhadap korban, kami persilahkan Kepala UPT P3A DKI Jakarta, Ibu Rahayu Sri Rahmawati untuk menyampaikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Direktur Reserse PPA PPO Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Dr. Rita Wulandari Wibowo, SIKMH dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Deputi Bidang Pelindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Ciput, Ketua LPSK, Ketua KPAI ini sahabat saya Teh Ai, dan juga Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Selamat siang semuanya. Pertama-tama tentunya kita apresiasi setinggi-tingginya kepada Dit Reserse Polda Metro Jaya dan seluruh jajaran dalam mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang ini, terutama kasus yang menimpa warga Jakarta sebanyak 5 orang tadi, 4 orang dewasa dan 1 orang anak, yang sungguh sangat memprihatinkan tentunya dari sisi UPT PPA DKI Jakarta. Dalam hal ini kami adalah bagian penanganan di mana para korban sudah kami lakukan perlindungan meliputi mulai dari awal itu asesmen, kemudian proses pemeriksaan di kepolisian dan juga pendampingan pemeriksaan medis serta visum, dan tentunya juga pendampingan hukum, koordinasi internal maupun eksternal dengan lintas stakeholder dan juga pengolahan kasusnya. Sehingga saat ini pada akhirnya penempatan korban di rumah perlindungan sementara UPT PPA DKI Jakarta untuk asesmen lanjutan, dan kemudian tentunya perspektif korban yang kami prioritaskan dalam menangani para korban ini, di mana tadi juga sudah disampaikan bahwa ke-5 korban ini mengalami
permasalahan medis dalam hal cash flow-nya yang tentu ini menjadi PR panjang, apalagi salah satu korban adalah masih anak. Ini tentu menimbulkan dampak yang luar biasa untuk keberlanjutan hidupnya nanti. Dan komitmen kami UPT PPPI DKI Jakarta tentunya akan terus melakukan pendampingan perlindungan kepada korban secara komprehensif, dan tentunya juga nanti bekerja sama dengan pihak lain. Dan RTL kami adalah, rencana tindak lanjut kami adalah diantaranya pendampingan selama proses hukum dan rujukan ke rumah aman Dinas Sosial DKI Jakarta, kemudian juga pengajuan permohonan pelindung dan restitusi kepada LPSK, kemudian koordinasi dengan instansi terkait dengan dalam hal pemenuhan hak korban, dan juga pendampingan layanan kesehatan lanjutan bila diperlukan. Berita hari ini memang sungguh membuat kabar duka lagi, tapi tentu tidak lepas kolaborasi dan komitmen bersama seluruh para pihak. Dalam hal ini apresiasi kembali kepada Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa terus diungkap dan bisa diputus mata rantainya agar tidak lagi banyak korban yang berjatuhan. Demikian mungkin dari kami UPT PPI DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Terima kasih kepada Ibu Kepala UPT P3A DKI Jakarta, Ibu Rahayu. Selanjutnya untuk menyampaikan dukungan layanan sosial dan pemulihan korban khususnya terkait penanganan di wilayah DKI Jakarta, kami persilahkan kepada PLT Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Bapak Bernard Tambunan untuk menyampaikan penjelasannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Direktur, kami dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengucapkan apresiasi kepada Polda Metro Jaya, dan pada dasarnya kami siap membantu. Dinas Sosial dalam hal ini kami bisa membantu dalam hal layanan dukungan sosial maupun pendampingan psikososial baik di keluarga dan masyarakat, dan juga kami menyiapkan juga rumah aman untuk para korban. Selanjutnya kami juga bisa melakukan rehabilitasi sosial dengan bisa menempatkan juga di panti sosial PSBKHM. Di sana ada beberapa keterampilan dan pelatihan. Dan terakhir, kalau memang dari luar Jakarta, kami bisa membantu dalam pemulangan ke daerah asal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab agar perkembangan penanganan perkara ini dapat dipahami secara lebih utuh. Kami mohon pertanyaan dapat disampaikan secara bergantian, singkat dan jelas. Ya, silakan. Selamat siang Pak Kasubdit, Ibu Komisioner, Pak Dir, Pak Kasubpenmas, Deputi dan rekan-rekan yang lain. Yang ingin saya tanyakan, saya ingin mempertegas apakah pengungkapan ini salah satu dasarnya adalah postingan dari warga negara Jepang yang saat itu sempat viral di Twitter. Dia memposting adanya prostitusi anak yang di mana para kliennya atau para penggunanya ini adalah warga negara asing, salah satunya warga negara Jepang. Terus kedua, kalau memang iya, apakah nanti Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Kedubes Jepang, karena Kedubes Jepang sendiri sudah bersuara bahwasanya jika ada warga negara yang terlibat tidak hanya dikenakan KUHP tapi juga dikenakan pasal lain di negaranya gitu. Terima kasih. Dari mana tadi? Terima kasih pertanyaannya. Seperti yang tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa kami memiliki tim atau unit yang memiliki tusi melakukan penanganan kasus kekerasan berbasis gender. Jadi ini salah satu dari sekian. Jadi kami mengelola platform akun di media sosial yaitu Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan jajaran cyber di Polda maupun di Bareskrim, dan juga kami terintegrasi
sebagai pembina fungsi kami adalah Direktorat PPA di Bareskrim. Nah, setiap ada informasi apapun yang berkaitan dengan konten secara online, kemudian kejahatan-kejahatan kekerasan secara konvensional itu kami dapati. Jadi bukan semata-mata karena ada informasi atau unggahan dari warga negara Jepang, tapi sebetulnya informasi ini juga sudah dari KPAI juga sudah memberikan informasi-informasi yang terkait dengan adanya pemanfaatan anak di eksploitasi atau perdagangan seksual anak gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya berkaitan dengan manakala memang ini ada korelasi dengan warga negara Jepang, tentunya kami akan melakukan penyidikan secara komprehensif. Dari keterangan para korban, memang ada yang melayani tamu-tamu dari asing, tapi terhadap warga negara yang tadi disebutkan, itu mereka menyebutkan tidak pernah bertemu, ya, tapi dalam konten saja yang disampaikan di online. Kalaupun memang dalam penelusuran nanti kita temukan ada indikasi warga negara yang tadi disebutkan, pastinya kita akan berkoordinasi dengan Duta Besar Jepang yang ada di Indonesia, kemudian yang paling utama kami dengan Satuan Divisi Hubinter Polri ya untuk menemukan ini. Tapi untuk saat ini dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Subdit 2 dan 3, kita belum menemukan adanya indikasi keterlibatan warga negara tersebut dalam aksi eksploitasi seksual anak. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Selamat sore Bu. Pertama apresiasi karena sudah mengungkap kasus ini. Walaupun memang mungkin butuh waktu lama ya Bu ya untuk bisa mengungkap secara benar-benar semua bisa terungkap jaringannya begitu. Yang ingin saya tanyakan yang pertama mengenai tadi melanjutkan tadi Bu. Apakah memang ada pengguna loh Bu ya, pengguna asing, warga negara asing, apalagi di Cibitung itu kan kalau nggak salah adalah kawasan industri ya Bu ya, di mana mungkin banyak ekspatriat asing yang juga membutuhkan hasrat seksualnya terpenuhi. Apakah memang salah satu pelanggannya itu memang warga negara asing? Sudah ada kesanakah? Terus yang kafe-kafe tersebut tidak lanjutnya apa Bu? Apakah memang sudah berkoordinasi dengan kepala daerah atau Pemda setempat untuk menutup kafe-kafe tersebut karena memperkerjakan anak begitu di situ? Yang ketiga soal penggunaan eksploitasi anak ini kan Ibu Ai tadi sudah menjelaskan dengan mungkin menangis tadi ya, sudah terjadi di beberapa tempat begitu, tidak hanya di Jakarta dan Jawa Barat, tapi juga di NTT. Upaya mitigasi yang dilakukan tuh apa sih Bu sebenarnya yang sudah dilakukan? Sebenarnya kita tidak senang saya melihat sudah diungkap, tapi sudah ada korbannya begitu. Yang kami inginkan adalah jangan sampai anak menjadi korban sebelum hal ini terjadi begitu. Itu kan yang menjadi atensi media juga. Terus yang ketiga, apa yang terjadi jika ini terus terjadi, apa yang akan menjadi citra buat Indonesia ketika yang di-share itu adalah ini tempat-tempat yang bagus untuk kalian para predator seksual untuk bisa menikmati anak di Indonesia begitu. Bahkan dengan beraninya mereka memposting itu tadi melanjutkan yang disampaikan oleh Bang Adi, apakah ada kerjasama lanjutan gitu Bu, terutama mungkin divisi Polri gitu ya Bu ya, untuk memastikan bahwa jangan sampai ada anak yang digunakan oleh warga negara asing begitu. Apakah ada langkah lanjutan sehingga upaya preventif ini bisa dilakukan sebelum korban-korban anak lain bisa berjatuhan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada Ibu Direktur PPA kami persilakan. Terima kasih. Langsung kami jawab. Jadi manakala dalam proses penyidikan nanti kita temukan memang ada dugaan ya, indikasi keterlibatan warga negara asing atau warga negara Indonesia, karena di sini untuk membuktikan bahwa pada saat melakukan aktivitas eksploitasi seksual itu diketahui dia adalah anak, seperti itu. Seperti halnya waktu yang kita tindak di daerah Lokasari ya, itu disebutkan dalam konten memang ini adalah anak, tapi pada nyatanya posturnya memang seperti anak-anak. Tapi begitu kami identifikasi secara umur berdasarkan kartu kependudukannya dia adalah dewasa. Nah, samalah halnya dengan yang di Cibitung, manakala kita temukan memang ada indikasi dia mengetahui memanfaatkan anak ya dalam aktivitas seksual. Nah ini
penggalian informasi ini nanti dari hasil tindak lanjut penyidikan pasti akan kita kembangkan. Manakala kita temukan pasti kita akan lakukan upaya penanganan lebih lanjut juga. Kemudian terkait dengan kerjasama dengan Pemda, saat ini posisi TKP kan sedang masih kita lakukan polis lain ya, kan masih dalam proses penyidikan. Tentunya dengan sendirinya sinergitas kami ini bukan hanya terfokus pada korban, tapi memutus mata rantai jaringan tadi, kita akan melakukan tindakan administratif juga untuk memberikan sanksi administrasi kepada pemilik kafe ya, supaya izinnya apa segala hal terkait dengan administrasi itu bisa ditindak lebih lanjut oleh dinas yang mengeluarkan izin. Kemudian langkah preventif perlu diketahui bahwa kami di Indonesia khususnya sudah melakukan aktivitas kegiatan pencegahan melalui keberadaan adanya Direktorat Cyber di Baris Krim Polri dan juga beberapa Polda yang juga bersinergi dengan Direktorat PPA karena di dalam konteks penanganan kasus ini ada indikasi anak ya. Sehingga ketika kita melakukan profiling kami sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi contohnya akan ada sekarang ini kita sudah memiliki gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi yang diketuai ya pelaksana hariannya kalau tidak salah oleh Bapak Menteri Agama. Kemudian di situ juga ada Kemenko yang lain dan juga kementerian dan lembaga yang lain juga terpadu di dalam penanganannya. Nah di sana upaya pencegahan-pencegahan itu kita lakukan bukan hanya untuk kejahatan secara konvensional, tapi ketika dia juga menyasar pengemanfaatan media online sebagai sarana prasarana pun juga kita lakukan. Kedepan kita sudah merancang ya dengan leading dari KPPA, kita sebut Indonesia ICAC ya, tapi nanti ada anakannya di setiap provinsi. Bagaimana kita akan menerima informasi-informasi secara online. Salah satunya tadi ya, yang sekarang kita ungkap itu untuk kita bisa menyisir, melakukan penyelidikan secara terpadu. Ketika ada indikasi-indikasi serupa, maka kita melakukan upaya apa dulu untuk melakukan preventionnya. Selain kita menemukan korban maupun indikasi pelaku yang memang sengaja memanfaatkan anak untuk eksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada lagi? Tidak, saya rasa cukup ya. Oh ya, silakan Ibu. Tadi mitigasi ya Mas yang ditanyakan ya, karena ini kerap berulang gitu ya. Betul sekali, pengawasan kami juga menemukan di level pencegahan ini kerap pelaku itu juga iming-iming dan jerat atas situasi rentan itu masuk ke keluarga. Jadi keluarga ini di satu sisi korban, di satu sisi juga ada bagian-bagian tertentu yang menjadi pelaku. Gitu ya. Ini situasi yang kerap kita temukan. Nah, konteks anak tentu bukan hanya dia berkepentingan ekonomi gitu. Tetapi di sisi lain ada situasi misalnya dia korban kekerasan seksual. Dia daripada dia di lingkungannya menjadi orang yang terdiskriminasi, terkucil dan lain sebagainya, mendingan hijrah ke suatu tempat dan betul dia ditambah plus mendapatkan uang. Nah, situasi-situasi ini tentu menambah kompleksitas di area pencegahan yang dilakukan baik itu gugus tugas anti ya TPPO, kita mengenalnya sebagai gugus tugas TPPO, serta berbagai satgas antaranya satgas pornografi karena hampir 65% itu tindakan TPPO untuk eksploitasi seksual itu berbasis elektronik hari ini. Nah tentu KPAI juga memiliki data hampir 40% dari semua rekomendasi itu terkait pengasuhan yang kurang baik, kemudian literasi digital yang juga belum meningkat. Nah ini tentu saja akan berkorelasi pada kasus-kasus mutakhir di 2 tahun terakhir 2024-2025 bahwa yang paling tinggi adalah anak-anak korban eksploitasi ekonomi berbarengan dengan eksploitasi seksual. Jadi kalau secara teknis kita ketemunya pada anak-anak korban eksploitasi seks yang hari ini diungkap oleh teman-teman di jajaran Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu mitigasi ini konteks tentu sekali lagi penguatan pada aspek pencegahannya yaitu masuk juga dalam pengasuhan yang terbaik, pengasuhan positif di keluarga, kemudian juga hadirnya negara dalam konteks penanganannya gitu ya, termasuk juga ini akan berdampak pada sejauh mana nanti aspek pencegahan yaitu penegakan hukum. Karena sekali lagi kalau saya melihat baru ketemu 4 kafe dan ini lolos dari jerat, mohon maaf Bu Dir, bukan hanya administratif, saya kira sudah masuk pada tatanan pidana.
gitu ya, terkait kafe-kafe atau siapapun dunia usaha yang sudah menerima manfaat dari sisi ekonomi anak-anak kita yang dipekerjakan di sana. Sehingga ini tentu akan menjadi bagian pengawasan dari kami, urgensi Undang-Undang TPPO, Undang-Undang TPKS, serta di situ juga ada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memang secara norma ketika dunia usaha mempekerjakan anak bukan hanya administrasi tetapi juga secara pidana. Kita berharap mitigasi itu akan segera efektif di lapangan, tentu semuanya sudah bergerak dan ada regulasi, tapi gap-gap inilah yang tentu selalu kami berikan rekomendasi kepada para penyelenggara untuk secara efektif bekerja dan bisa memutus mata rantai itu. Semoga ke depan kita sama-sama perkuat pengawasannya dengan masyarakat, media, dan kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa cukup. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Reserse PPA PPO Polda Metro Jaya, Asisten Deputi Kementerian PPA RI, Komisioner KPAI, Komisioner LPSK, Ketua UPT P3A DKI Jakarta, dan PLT Kepala Bidang Rehab Sosial Dinsos Provinsi DKI Jakarta, atas penjelasan, dukungan, dan komitmen bersama dalam penanganan perkara ini. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media atas perhatian dan kerjasamanya dalam menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sebelum kami akhiri, izinkan kami menyampaikan beberapa penegasan. Yang pertama, pengungkapan ini merupakan bentuk respon cepat kepolisian dalam menindaklanjuti informasi masyarakat. Kedua, penanganan perkara ini dilakukan secara terpadu. Kepolisian menjalankan proses penegakan hukum, sementara instansi dan lembaga terkait hadir untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, layanan sosial, pemulihan, serta pemenuhan hak sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, Polda Metro Jaya telah mengambil langkah kepolisian secara cepat dan terukur. Para pihak yang diduga terlibat telah diamankan, para korban telah diselamatkan, dan barang bukti terkait telah disita untuk memperkuat proses pembuktian. Penyidikan terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Keempat, kami mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar apabila mengetahui, melihat, atau mengalami dugaan eksploitasi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun tindak pidana perdagangan orang, segera laporkan kepada kantor polisi terdekat atau melalui layanan telepon terpusat Polri 110. Kelima, Polda Metro Jaya bersama instansi dan lembaga terkait berkomitmen untuk terus mendalami perkara ini, menindak setiap pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang dibutuhkan. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan. Karena itu, setiap langkah kepolisian diarahkan untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum secara adil, serta memastikan negara hadir bagi korban, khususnya mereka yang berada dalam situasi rentan. Demikian konferensi pers pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya?